Khusus untuk datukong, sesajen yang diberikan harus makanan halal dan untuk dagingnya harus disembelih oleh orang Islam. Hai, terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang di channel William Nindra. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang seorang pria muslim yang disembah layaknya dewa oleh orang Cina atau Tiongkok. Jadi ini kasusnya mirip dengan yang terjadi di India, di mana Sai Baba Shirdi yang merupakan seorang muslim juga disembah atau dipuja oleh orang Hindu di India. Bagaimanakah ini bisa terjadi? Ini dia pembahasannya. Pemujaan atau penyembahan kepada orang yang dianggap keramat bukan hanya terjadi di India saja, karena Cina, Melayu, atau Nusantara yang tinggal di kawasan Asia Tenggara, khususnya Malaysia dan Indonesia seperti di Medan dan Riau, ternyata sebagian dari mereka menyembah atau memuja tokoh Islam Melayu yang disebut dengan Datuk Gong atau Datukong atau Nadugong. Dalam pembahasannya, saya akan menyebutnya dengan Datukong. Datukong ini tidak hanya merujuk pada satu orang saja, karena jika di suatu wilayah terdapat wali atau orang yang dianggap keramat, maka akan dianggap sebagai Datukong. Walaupun demikian, tidak semua Datukong berasal dari kalangan ulama, bisa juga mereka adalah raja, pahlawan, guru, bahkan orang kaya sekalipun, yang tentunya mereka semua semasa hidupnya berperilaku baik. Datuk atau datok atau atok sendiri bisa diartikan sebagai kakek atau untuk panggilan kehormatan. Dan gong atau kong dalam bahasa Mandarin juga merupakan sebuah panggilan kehormatan. Mereka yang memuja Datuk Kong percaya bahwa ia adalah dewa tanah perantauan, yang diartikan dewa yang memberikan keberkahan dan keselamatan bagi orang Cina yang merantau. Jadi secara tidak langsung merasa bahwa mereka ini adalah pendatang di tanah Melayu. Untuk memanjatkan doa sebagian orang Cina Melayu atau Nusantara, maka rumahnya dilengkapi dengan rumah datuk yang merupakan semacam tempat sembahyang kecil berbentuk rumah yang berkubah seperti masjid. Dan terdapat patung Datuk Kong yang mengenakan kopiah atau peci, berpakaian muslim atau menggunakan pakaian khas Melayu dan membawa keris. Selain itu, terdapat juga berbagai peralatan sembahyang seperti dupa, dan rumah datuk biasanya kental dengan ornamen-ornamen khas Cina dan Melayu Islam. Tapi ada juga altar atau kuil kecil khusus Datukong yang biasanya terletak di beberapa tempat umum atau di sudut lain di kelenteng pada umumnya. Jadi maksudnya kalau ada kuil kan bangunannya besar tuh. Nah di lokasi lainnya di tempat terpisah dalam satu kawasan yang sama barulah ada altar khusus Datukong. Dan seperti kepercayaan tradisional Cina pada umumnya mereka menyuguhkan sesajen kepada para dewa. Dan yang menarik, khusus untuk Datukong, sesajen yang diberikan harus makanan halal dan untuk dagingnya harus disembelih oleh orang Islam. Pemuja Datukong juga tidak diperbolehkan memakan daging babi sebelum sembahyang, dan wanita yang sedang haid pun dilarang melakukan pemujaan, apalagi menyentuh patung Datukong, terutama bagian kepalanya. Dalam suatu perayaan bagi Datukong akan dilakukan proses mediumisasi oleh salah satu pengikutnya. Jadi saat kerasukan, ia mengaku tengah dirasuki oleh Datukong, dan para pengikut yang lain akan memakaikan orang yang kerasukan tersebut dengan pakaian muslim. Orang yang kerasukan ini kemudian akan memberikan nasihat-nasihat dan solusi bagi pengikutnya yang sedang ada dalam masalah. Ia juga akan menuliskan jimat yang nantinya bisa digunakan oleh para pengikutnya. Jimat yang ditulis oleh orang yang kerasukan Datukong ini dipercaya dapat membawa keberkahan dan juga keselamatan bagi mereka yang membawanya. Yang mendasari dipujanya Datukong adalah karena dalam kepercayaan agama tradisional Cina seperti Konfusianisme dan Taoisme, mereka ini melakukan permujaan terhadap roh para leluhur. Dan mereka juga yakin bahwa setiap wilayah walaupun di luar Cina akan ada dewa yang berkuasa di kawasan tersebut. Jadi kalau di Cina itu namanya Tudigong atau Dewa Bumi. Jadi ketika mereka datang ke Nusantara pada abad ke-19, mereka meyakini bahwa di situ atau di Nusantara ada Dewa Tudigong yang menguasai Nusantara, khususnya tanah Melayu yang mereka datangi. Nah, jadi kebetulan saat itu ketika Islam belum berkembang di Nusantara termasuk tanah Melayu, walaupun sebetulnya sih sampai sekarang juga sebagian masyarakat Nusantara masih menganggap beberapa wilayah atau tempat itu ada penunggunya. Dan juga masih percaya akan kehadiran roh leluhur, terutama yang dianggap sakti, suci, atau berkuasa dan dipercaya mendiami suatu tempat tertentu.
Dan khusus di tanah Melayu, mereka ini memuja yang namanya Datu Kramat. Jadi dalam artian sederhana, Datu Kong ini adalah gabungan antara Tudigong dari Cina dengan Datu Kramat dari Melayu. Datuk dari Datu Kramat dan Gong dari Tudigong, kurang lebih seperti itulah. Okay. Para pendatang dari Cina ini tentunya menemukan kecocokan kepercayaan dengan masyarakat Nusantara, yaitu pemujaan terhadap leluhur. Khususnya di tanah Melayu yang saat itu sangat menghormati ulama yang sudah meninggal dan mengkeramatkan makamnya. Sehingga mereka orang Melayu ini senantiasa berziarah dan memohon perlindungan juga agar doanya bisa terkabul. Maka itulah awal dari orang Cina memuja Datu Kong yang beragama Islam ini. Mereka pun menarik kesimpulan bahwa Datu Kong adalah dewa bumi atau penguasa tanah-tanah Melayu alias Dewa Melayu. Selain itu, pemujaan Datu Kong oleh orang Cina Nusantara ini adalah sebagai bentuk penghormatan dan terima kasih karena telah menerima mereka untuk tinggal di wilayahnya. Orang Cina Nusantara meyakini bahwa Datu Kong bisa memberikan kesehatan, kesejahteraan, bahkan kekayaan. Di Indonesia sendiri, khususnya di Medan, pemujaan kepada Datu Kong oleh orang Cina Nusantara disebut dengan sembahyang datuk, yang dilakukan pada Kamis sore menjelang maghrib. Mungkin masih ada yang bingung kenapa Datu Kong bisa menjadi dewa padahal kan manusia. Nah, itu tadi, menurut kepercayaan agama tradisional Cina, dewa itu bisa berasal dari manusia yang sudah mencapai titik atau level spiritual tertentu. Dan walaupun sudah meninggal, rohnya masih hidup atau bergentayangan di sekitar kita. Karena percaya masih ada di sekitar kita, dibuatlah pemujaan seperti memanjatkan doa-doa dan memberikan sesajen agar roh-roh tersebut senang hingga akan melindungi dan memberikan kebaikan kepada orang-orang yang masih hidup di sekitarnya. Dan kepercayaan ini juga berlaku kepada roh-roh dari orang yang memeluk agama lain selama orang tersebut berperilaku baik atau mulia dan memang pantas dijadikan contoh. Jadi makanya walaupun Datu Kong beragama Islam, orang Cina, Melayu, atau Nusantara tetap menyembah atau memujanya. Dan bahkan ketika Idul Fitri tiba, para pemuja Datu Kong ikut merayakannya juga di tempat peribadahan Datu Kong. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Wah. Fenomena ini bisa juga disebut dengan sinkretisme, yang dimana dalam arti sempit seseorang atau kelompok yang menggabungkan dua keyakinan atau lebih hingga menjadi suatu keyakinan yang baru. Di Malaysia, pemujaan Datu Kong oleh orang Melayu dan India Islam terus menurun drastis seiring dengan berkembangnya pengetahuan tentang Islam dan munculnya fatwa yang mengharamkan serta melarang segala hal yang berbau syirik. Sehingga pemujaan kepada Datu Kong ini kini hanya dilakukan oleh orang Tionghoa Melayu atau Cina Nusantara atau Cina Melayu. Walaupun masih ada sebagian kecil Melayu Muslim yang masih memuja Datu Kong. Nah, itu tadi pembahasan tentang fenomena penyembahan atau pemujaan orang Cina Melayu atau Nusantara terhadap tokoh yang beragama Islam. Dan seperti biasa, cukup kita jadikan pengetahuan baru tentang keragaman keyakinan yang ada di sekitar kita. Dan tentunya bagi yang beragama Islam, hendaknya kita senantiasa hanya memuja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala sesuatu yang bertentangan dengan ajarannya. Tetapi tetap wajib untuk saling menghargai keyakinan saudara kita yang berbeda-beda. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga dapat menambah wawasan dan menghibur tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. William Indra, pamit.